hadapi dan hidupi. Artinya real. Yang pertama adalah kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5. Ya, Stagnan di angka 5. Saat ini. Ya. Kita tahu sepanjang tahun ini ya sempat kita lemah di 4,17, naik lagi, dan akhirnya kemarin kuartal terakhir ke 5,04. Ya. Artinya kita tahu bahwa 5,04 itu dikontribusi oleh konsumsi rumah tangga. Yang selalu bergesernya di angka antara 50% sampai 55% dari PDB. Artinya, dengan masyarakat total populasi 280 juta, kita tidak lakukan apa-apa pun, masyarakat harus makan, minum, dan kata itulah beberapa pertumbuhan ekonom ekonominya. tidur saja pun sekian sudah Betul, tumbuh. Pak Don. Dan ini sudah terbukti. Ya. Karena apa? Karena ya itulah memang masyarakat harus makan dan minum, itu kebutuhan pokok hari-hari. Itulah mereka lakukan konsumsi. Tapi harus diingat, nilai konsumsi itu yang 80-an% itu, 81%, itu 38%-nya itu adalah dikonsumsi dari sektor leisure. Leisure. Di situ ada pariwisata, di situ ada rekreasi, di situ ada komunikasi, ya transportasi. Ya, makanya kami senantiasa minta untuk dikaji ulang yang kaitan dengan katakanlah sweetener di Ramadan atau di Nataru misalnya, diskon pesawat, diskon tol, itu kan hanya kena di sektor leisure, di rekreasi. Sementara masyarakat yang konsumsi itu hal yang terbesar dari kontribusi dari total 100%, 5,4% itu. Jadi kalau hitung tadi itu leisure itu sebetulnya tidak seberapa banyak orangnya dibanding dengan konsumsi yang bahan-bahan pokok begitulah. Betul, dan itu yang kami katakan tidak tepat sasaran kalau diberikan diskon buat yang transportasi, ya komunikasi ya. Ya karena apa? Karena seperti Ramadan kemarin, tuslah untuk masyarakat marginal itu malah naik. Biaya tuslah kalau yang naik akap, bus-bus akap itu. Karena apa? Karena mereka harus libur tapi mereka harus kerja. Yang pemilik-pemilik bus, sopir-sopir itu. Naik biaya tuslah. Itu yang harus ditambah, dibayar oleh masyarakat marginal. Sementara yang di atas pendapatan 6 juta, kan kelompok yang sudah the have atau yang di dalam survei World Bank itu, yang paling rendah itu kalau pendapatannya 350.000. Ya, kalau yang sudah dia bilang rich itu di atas 6 juta. Yang menengah antara 1,2 sampai 6,6 juta, walaupun BPS bilang sampai 9 juta. Nah, yang menikmati diskon itu kan yang rich, bukan yang bawah. Nah, seringkali nggak tepat sasaran ini yang membuat konsumsi kita tidak bergerak atau tidak signifikan. Tetapi kan begini ya, dari saya baca hasil survei yang memperlihatkan tentang optimisme tahun depan. Soal keyakinan konsumen. Betul. Jadi ada keyakinan akan lebih baik, kemudian ada selain keyakinan itu ada ekspektasi. Betul. Lebih baik begitu. Betul. Kalau lihat seperti ini kan berarti salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi karena belanja rumah tangga ini tahun depan seperti apa dilihat oleh teman-teman dari Agra? Kalau kami melihat dari sisi indeks apapun yang disurvei oleh Bank Indonesia, satu adalah yang kami pertanyakan transparansi data surveinya. Apakah itu masih di satu dekade yang lalu? Data-datanya bersumber dari mana, yang jelas mungkin saja belum berubah. Kemudian yang kedua, cara pengambilan data survei. Karena apa? Karena IKK itu seringkali tidak seimbang dengan apa yang kenyataan di lapangan. Ya. Kita tahu IKK kita bagus tahun ini. Rapornya biru, di atas 100. Iya, 124 moderate, di atas angka yang rata-rata diharapkan oleh siapapun. Tapi itu adalah angka optimisme. Bukan angka realistis. Angka keyakinan sih ya. Keyakinan konsumen terhadap, melihat situasi 1 tahun pemerintahan yang baru ini, sudah bekerja A, B, C, D, E, F, ya, dinilai ya. Optimis lah. Kami berharap di tahun depan UMP naik misalnya. Kami melihat, ya udah tahu kan rumus UMP kan, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Optimis. Kemudian berharap sudah ada statement-statement ketersediaan pangan, kestabilan harga, walaupun seringkali boncos. Ya. Seperti bulan ini boncos, cabai sudah di atas 100. Karena memang ada beberapa komoditi yang harus rentan dengan kondisi panen itu. Nah, sehingga langka, harga naik. Hukum ekonomi katakan supply kurang, demand tetap atau naik, maka harga naik. Nah, jadi kondisi seperti itu hanya optimis. Foto seperti kayak foto kalau kita lihat.
tersenyum. Jadi bisa Ada- tidak terjadi ya? Ada Bang Don punya foto yang tersenyum. Foto. Iya, Pak iya, Don. iya. Itu Tapi foto. situasi Pak Don, Iya, mohon bisa maaf, beda sekali. atau situasi siapapun yang tersenyum dengan IKK itu, dengan IEK itu, ekspektasi namanya. Ekspektasi, iya. Realnya Tidak seperti seringkali itu, ya. tidak seperti itu. Apalagi foto sekarang banyak AI ya. Banyak AI. Ya. Banyak hal yang kita bisa lihat. Informal, masyarakat informal pekerja. Iya, ya. iya. Yang pendidikan rendah masih 35% dari total. Kemudian banyak hal yang kita lihat, digitalisasi mempengaruhi situasi kondisi. Manufaktur kita belum sembuh. Vietnam 8,23 di year on year. Year on year 8,23. Kita urutan keempat di G20 dan urutan ketiga di ASEAN country. Iya, iya. Yang pertama di G20 India 8,3, beda sedikit dengan Vietnam. Kemudian Malaysia, Kambodia lebih tinggi di atas kita. Kalau di G20 ada beberapa negara juga yang di atas kita. Tapi intinya adalah kenapa mereka bisa tinggi? Karena kewirausahaan dan manufakturnya yang menjadi leading sektor. Iya. Vietnam hampir 100% manufakturnya dan eksporternya, Kita- bukan konsumsinya. Kita mengandalkan konsumsi. Kita masih mengandalkan konsumsi seperti 70% negara-negara lain juga mengandalkan konsumsi. Tetapi kita tahu konsumsi ini itu sangat rentan di zaman ini. Ketika kita bicara ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Dan terutama- nggak ada yang bisa kita kontrol, Dan Pak. terutama seperti yang dikatakan Pak Roy tadi itu bahwa ternyata sekian puluh persennya itu adalah leisure. Leisure. Bukan konsumsi yang langsung makan dan minum. Berarti nggak kokoh dong sebenarnya secara Kebutuhan fundamental ya. Secara fundamental rentan. Rentan ya. Karena kami Kata-kata merasakan ini Pak Roy, dulu saya sering dengar sebelum krisis moneter. Akhirnya kita kejebak dan akhirnya runtuh begitu. kita kena middle income trap. Ciri-cirinya terlihat Iya. nggak sekarang? Terlihat. Pertumbuhan retail itu nggak lebih 5%. 4 tadi sudah disebutkan Pak Fitra. 4,6, 4,8 paling top. Padahal kita kontributor terbesar. Oke, tahan dulu di situ. Saya harus minta komen dan responnya Pak Fitra dulu soal apa yang disampaikan Pak Roy ini. Setidaknya harus ada harapan nih Pak Fitra. Silakan, gimana? Iya, tadi yang disampaikan oleh Pak Roy itu sangat betul sekali ya, karena beliau memang aktivis di sektor real. Dan memang kecenderungannya adalah ini juga sudah diperhatikan oleh Pak Purbaya ya. Jadi kenapa beliau melakukan injeksi likuiditas misalnya. Karena memang perkembangan dari salah satu indikator yang dipakai adalah M0, base money, itu rendah sekali ya. Mulai dari kuartal kedua masuk kuartal ketiga. Makanya kita kemarin di bulan Agustus melihat teman-teman kita melakukan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya di jalan. Nah, injeksi likuiditas ini tujuannya adalah untuk meningkatkan base money atau money growth. Harapannya dengan money growth ini, ruang transaksi ekonomi itu bisa meningkat. Nah, tetapi ini tentunya di jangka pendek ya. Kita bisa melihat bagaimana itu sebenarnya sudah terefleksi di angka yang terakhir ya. Money growth kita sudah 18%-an, sudah double digit lagi. Tapi di sisi yang lain itu masih sifatnya di jangka pendek. Dan itu terefleksi juga di angka keyakinan konsumen sebagaimana disampaikan oleh Pak Roy tadi. Jadi untungnya orang Indonesia itu adalah orang yang selalu bersyukur dan sangat optimis ya. Kalau misalnya ditanya pasti bagaimana keadaan Anda sekarang ya, kalau current condition biasanya untung masih. itu mereka menjawabnya dengan oke, saya tidak baik-baik, tapi bagaimana Anda melihat masa depan? Ya selalu lebih baik gitu. Itu memang survei di Indonesia seperti itu. Tapi itu merupakan fondasi kita juga ya. Bagaimana kita bisa merealisasikan ekspektasi tersebut. Nah, ini juga di satu sisi fondasi, tapi di sisi yang lain tantangan ya. Kalau misalnya nanti pada akhirnya tercerabut antara realitas dengan harapan, ini juga akan menjadi masalah. Tapi untungnya kalau kita lihat dari sisi ini, trajektori ke depan pemerintah akan fokus ya kepada industri. Yang mana tadi Pak Roy bilang bahwa apa yang dilakukan pemerintah, stimulus-stimulus ini memang sifatnya lebih di jangka pendek ya. Bagaimana kita kemarin memang melihat di kuartal kedua, kuartal ketiga konsisten itu ya, perkembangan di sektor jasa ya di atas 10%, jasa lainnya di kuartal 2 11,3%. Di kuartal ketiga turun sedikit tapi masih 9%. Bahkan di sektor ICT itu perkembangannya 9,6%, dan kita lihat juga itu sesuai dengan era transaksi di platform digital. Tapi di sisi yang lain butuh ada fondasi yang lebih kuat. Nah, salah satu industri. Dan sebagaimana yang kita lihat bahwa memang kontribusi industri terhadap GDP itu kan turun terus ya semenjak 20 tahun terakhir. Nah, ini kenapa pemerintah juga fokus kepada industrialisasi. Tetapi industrialisasi tidak cukup. Ketika kita melakukan
membangkitkan industri, butuh ada absorptive capacity, dalam hal ini manusianya gitu ya. Jadi kita lihat juga kalau ada beberapa perkembangan ya yang menarik ya di daerah-daerah seperti misalnya di Halmahera, Maluku, itu pertumbuhan ekonominya terakhir saya lihat itu bisa puluhan persen. Yeah. Bahkan ada yang lebih dari 50%. Tetapi kalau itu kan industri ya, industri berkembang, ada smelter, ada Tambang persisnya, Mas dan Fitra. lain-lain. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat dari angka kemiskinannya, itu kan tidak bergerak. Artinya ada absorptive capacity yang belum diutilisasi secara baik. Nah, oleh karenanya pembangunan manusia ini menjadi krusial juga. Dan oleh karenanya pemerintah dalam hal ini juga fokus ya, membangun institusi pendidikan, ya, fokus kepada pembangunan sumber daya manusia. Dan tidak kalah pentingnya adalah, kalau kita bicara ke depan, tadi Pak Roy sempat menyampaikan Vietnam tumbuh 8%. Selain memang indikator-indikator makro mereka yang baik, tetapi mereka ditunjang oleh perkembangan institusional yang juga memadai. Nah, makanya kita juga melihat sekarang pemerintah juga lebih fokus pada pembenahan institusional dan kemarin sesuai dengan paket launching ya, stimulus, itu tidak hanya paket launching dalam bentuk moneter, tetapi juga ada tim penyelarasan atau debottlenecking ya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini komandonya Menko Ekonomi, di situ juga ada Pak Purbaya sebagai salah satu wakilnya, untuk kemudian melakukan aktivitas penyelarasan debottlenecking yang mampet-mampet dibuat lebih lancar, dan perkembangannya ini pendekatannya lebih institusi. Dan ini sebenarnya sudah ada best practice-nya ya, tidak di Jepang misalnya, mereka punya apa yang disebut sebagai Abenomics, three arrows of Abenomics. Pertama adalah monetary easing. Sebenarnya dari sisi moneter kita sudah relatif easy ya, bagaimana penerapan likuiditas dari pemerintah dimasukkan kepada sistem, bagaimana juga Bank Indonesia juga mengakomodasi itu dengan memotong suku bunganya sebelumnya beberapa kali. Ada stimulus fiskal juga, arrow yang kedua adalah fiscal stimulus, itu sudah kita lakukan. Tetapi ada arrow yang ketiga dari Abenomics, yaitu institutional reform. Nah, ini yang juga sekarang sedang dikejar pemerintah, institutional reform. Karena tanpa selubung institusional yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang semu, yang tidak inklusif dan tidak bermanfaat untuk orang kebanyakan gitu. Nah, ini harus kita lihat ke depan. Ya, baik. Oke, Pak Fitra, Pak Roy, Bang Don. Kita break dulu ya. Ini baru segmen pertama, kayaknya sepertinya sudah mendidih di studio ini ya. Tapi mendidihnya karena masih ada harapan, ya kan? Nah, jangan kemana-mana pemirsa, Doncast segera kembali sesaat lagi.